Dugaan kuat yang masuk Islam pertama kali adalah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Dugaan kuatnya tuh bisa mendekati 100% ya. Itu tentang bagian dari sirah beliau radhiyallahu anha. Kemudian juga sebagaimana disebut juga oleh Rasulullah SAW ya. Rasulullah SAW itu mempunyai istri lebih dari 10 ya. Tapi yang punya anak hanya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Yang punya anak dengan Rasulullah SAW hanya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Dan Rasulullah juga punya anak dari perempuan yang lain yaitu Milkul Yamin Maria Al-Qibtiyah. Sedangkan dari yang lainnya Rasulullah SAW tidak mempunyai anak dari yang lainnya. Ya. Oke, ini juga sering disebut oleh Rasulullah SAW sehingga beliau selalu mengingat dan terkenang kepada Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan pada suatu kali Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bertutur pada Rasulullah SAW, kenapa masih diingat? Bukankah waktu menjadi istri engkau tuh dia sudah nenek-nenek, ya kan? Ya namanya nenek-nenek, bayangan tentang nenek-nenek itu ya giginya udah ompong gitu ya, namanya juga udah nenek-nenek ya. Dan sekarang sudah wafat, sudah meninggal dunia. Dan engkau sudah mendapatkan ganti yang lebih baik, kata Ummu Aisyah. Itu maksud Aisyah adalah ganti lebih baik bukan dari berbagai sisinya. Bukan dari berbagai aspeknya. Ya. Bukan dari berbagai aspeknya. Tapi jawaban Rasulullah, saya belum mendapatkan ganti yang lebih baik. Ya, salah satu yang disebutkan oleh beliau adalah karena ya dari Khadijah, Rasulullah SAW mempunyai putra dan putri. Mempunyai putra dan putri, dan beliau tidak mempunyai putra putri dari yang lainnya. Dan kemudian juga dari sisi lainnya, ya dari sisi belum dapatkan ganti, dari sisi lainnya adalah bahwa Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha saddaqathu, ya, membenarkan Rasulullah SAW, wa wasathu binafsiha wa maliyah. Dan dalam membela Rasulullah SAW, Ummul Mukminin Khadijah membelanya dengan dirinya dan juga dengan hartanya. Istilahnya dalam membela Rasulullah itu habis-habisan dengan dirinya dan juga dengan hartanya. Pokoknya apa yang dimiliki, apa yang dimiliki oleh Ummul Khadijah semuanya digunakan untuk membela dan menjadi bukti dari keimanan Ummul Khadijah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu ya. Ini tentang Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Dan ada hadis-hadis sahih yang menceritakan kepada kita bahwa Allah SWT mengirimkan salam melalui malaikat Jibril, melalui Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Allah SWT nitip salam kepada malaikat Jibril, ya kan? Agar disampaikan oleh malaikat Jibril salam Allah itu kepada Nabi Muhammad SAW, agar Nabi Muhammad menyampaikan salam Allah itu kepada Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, ditambah plus beri berita gembira dia tentang sebuah rumah, sebuah istana ya di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Jadi bayangkan dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah sudah nitip salam, maka waktu malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril juga menyampaikan kepada Nabi Muhammad, saya juga nitip salam melalui engkau Muhammad untuk disampaikan kepada Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Dan waktu Ummul Mukminin Khadijah wafat, Rasulullah SAW sangat kehilangan, sehingga ya tahun di mana tahun itu Ummul Mukminin Khadijah wafat, oleh Rasulullah disebut dengan istilah Amul Huzni, tahun duka. Ya, ini tentang kedudukan posisi ya, Ummul Mukminin Khadijah di hadapan Rasulullah SAW.
Dan selama Rasulullah SAW mempunyai istri yang bernama Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, beliau SAW tidak mempunyai istri yang lainnya. Beliau SAW baru mempunyai istri lain atau ta'addud setelah wafatnya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Ini semuanya menggambarkan betapa kedudukan Ummul Mukminin Khadijah di hadapan Rasulullah sangat terhormat, sangat mulia dan sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Nah, semua tadi itu menjadi alasan para ulama yang kalau mau di ranking yang menomorsatukan nomor satu Ummahatul Mukminin di hadapan Rasulullah adalah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Itu sedikit cerita tentang Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Kalau ingin lengkap ya berarti ya Bapak Ibu perlu cari itu manaqib Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Oke. Kemudian juga adalah Ummul Mukminin Aisyah yang digelari dengan gelar As-Siddiqah. Digelari dengan gelar apa? As-Siddiqah. Ini juga, jadi kalau sebagian ulama menyebutnya As-Siddiqatu bintu As-Siddiq. Jadi setelah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha wafat, setelah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha wafat dan Rasulullah berduka, Amul Huzn tadi, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW membawa sepotong atau selembar kain sutra, ya, untuk dibawa sampai Rasulullah SAW dan disampaikan oleh malaikat Jibril. Ini adalah di sini ada gambar, di sini ada gambar istrimu di dunia dan di akhirat, di dunia dan di surga. Nah, maka Rasulullah buka itu ya, kan masih dilipat gitu, sutranya masih dilipat gitu ya. Nah, lalu dibuka oleh Rasulullah. Nah, ternyata di situ adalah gambar Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Binti Abu Bakar Siddiq ya. Mungkin dari cerita ini juga ya, sebagian orang itu kalau nawarkan jodoh itu dikasih foto, tapi bukan sutra ya. Bukan sutra, tapi sekarang mungkin bukan kertas lagi, dikasih fotonya ditunjuk pakai gadget gitu saja mungkin ya. Ya. Nah, itu Ummul Mukminin Aisyah dan ini juga adalah istri Rasulullah SAW yang dinyatakan suci dan bersih ya di dalam Al-Qur'anul Karim, diabadikan dalam Al-Qur'an di surat An-Nur mulai ayat 11 sampai ayat 20 atau 19 kalau nggak salah ya. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Jadi Allah SWT ingin tunjukkan tentang keunggulan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini. Maka terjadilah peristiwa, namanya peristiwa hadithul ifki. Hadis itu pembicaraan, al-ifki itu adalah kedustaan yang sangat besar. Al-ifki itu adalah kedustaan yang sangat besar. Nah, dalam peristiwa hadisul ifki ini tidak ada seorang manusia pun yang mampu membela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada seorang pun manusia yang mampu membela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, termasuk Rasulullah SAW juga tidak mampu membela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam kasus itu. Apalagi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, apalagi ibunya, ya, tidak ada yang mampu memberikan pembelaan clear, itu tidak ada. Nah, akhirnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menghadapi tuduhan hadisul ifki itu dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibela oleh Allah Subhanahu wa taala dan pembelaannya itu diabadikan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Nah, itulah kelasnya siapa? Ya, peristiwa musibah itu, tapi di balik musibah ada hikmah. Hikmahnya itu Allah SWT ingin tunjukkan tentang kelas atau makomnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di hadapan Rasulullah SAW dan juga di hadapan kaum muslimin sampai hari kiamat nanti. Kemudian juga ya, karena Ummul Mukminin Aisyah ini ada sebagian dari ya, kalangan ahlul kiblat,
kalangan ahlu kiblat, maksudnya kalangan yang berkiblat kepada Ka'bah ini, yang juga mendiskreditkan. Akhirnya banyak ulama juga menulis tentang manaqib Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Manaqib Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang terbaru dan menurut saya paling bagus, adalah yang ditulis dan diterbitkan oleh website Dorar ya, www.dorar.net. Itu di sana ada buku, ada kitab dalam bentuk PDF tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sekali lagi, karena umat Islam, seluruh umat Islam tanpa kecuali berkewajiban untuk hormat dan takzim kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bisa dibayangkan pada saat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berada di tengah-tengah pasukan, yang pasukan itu memerangi Ali bin Abi Thalib. Kira-kira bagaimana Ali bin Abi Thalib bersikap di tengah suasana itu? Di satu sisi ada kewajiban pada dia untuk hormat dan takzim, tapi di sisi lain ada Ummul Mukminin Aisyah berada di tengah pasukan, yang pasukan itu memerangi dirinya dan pasukannya. Nah, saat terjadi itu, Ali bin Abi Thalib berada mengawasi dari agak jauh itu ya. Dan ternyata dua pasukan itu tidak seluruhnya terlibat perang. Antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan yang memeranginya, itu ternyata tidak seluruh pasukan terlibat perang. Peperangan hanya terjadi di sekitar Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di mana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga posisinya berada naik di atas unta, dan beliau berada di dalam namanya haudaj. Ya. Haudaj itu rumah kecil yang dibawa kemana-mana, ditaruh di punggung unta. Karena para istri Nabi ini kan punya kewajiban harus berhijab. Tidak cukup hanya berjilbab, tapi apa? Harus berhijab. Dan yang disebut hijab itu adalah ya sesuatu yang menghalangi pandangan dari dua arah. Dari dua arah itu namanya hijab. Yang di luar atau di balik hijab tidak bisa melihat yang di dalam hijab. Yang di dalam hijab pun tidak bisa melihat yang di luar hijab. Itu asal muasal makna hijab itu menghalangi pandangan dari dua arah. Makanya kalau menurut saya istilah yang tepat bagi perempuan berjilbab itu bukan berhijab, dan pelakunya menurut saya tidak disebut hijaber, tapi ya itu namanya berjilbab, pelakunya disebut jilbaber gitu ya. Karena kalau hijab itu ya seperti membawa kamar gitu. Seperti membawa apa? Kamar atau kayak haudaj itu. Nah, waktu itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berada dalam haudaj. Haudajnya berada di atas unta. Nah, peperangan itu terjadi di sekitar unta. Nah, Ali bin Abi Thalib perhatikan dari jauh. Perang itu cuma terjadi di situ. Dan para ulama menafsirkan kenapa perang hanya terjadi di situ. Karena yang perang itu adalah satu tim, satu geng. Namanya geng provokator kalau bahasa sekarang. Namanya geng provokator. Seakan-akan ada perang agar bagian dari pasukan yang lain terpancing melakukan perang. Nah, ternyata pasukan yang lain nggak ada yang terpancing. Sehingga keributan hanya terjadi di sekitar unta. Nah, setelah diperhatikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, maka Ali bin Abi Thalib tentu memerintahkan kepada pada orang-orang bersama dia yang masih kerabat, yang masih mempunyai hubungan kerabat dan hubungan kemahroman dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini dipanggil mereka, tuh perhatikan perangnya seperti itu. Ya, saya punya feeling cara memberhentikan perang adalah ya, kamu ambil pemuda-pemuda yang gagah perkasa dan kuat untuk menerobos mereka yang berperang di sekitaran Ummul Mukminin Aisyah itu. Begitu kalian berhasil menerobos, tugas kalian tidak membunuh mereka, hanya menerobos saja. Setelah berhasil menerobos dan mendekati unta, maka potong kaki 4 unta itu. Potong kaki 4 unta itu secara bersama-sama, ya, sehingga unta itu akan terjatuh bodinya, tubuhnya akan terjatuh di bawah. Begitu terjatuh, haudajnya kamu sambar, kamu bawa kabur sejauh-jauhnya dari kawasan perang.
Nah, akhirnya yang ditugasi oleh Ali bin Abi Thalib itu melaksanakan tugas dengan baik. Dia ngambil beberapa pemuda yang berani, gagah perkasa, menerobos mereka yang sedang perang di sekitaran unta, ya, sekitaran unta. Begitu berhasil menerobos, serentak mereka mematahkan 4 kaki unta itu, ya, sehingga untanya terjatuh ke bawah secara bersamaan. Saat terjatuh itu, Haudatnya kan oleng. Pas oleng itu disamber oleh mereka juga, dibawa lari menjauh dari kawasan perang. Dan setelah Ummul Mukminin Aisyah dibawa lari pergi, ya, dan untanya juga sudah ngedeprok begitu, para provokator ini tidak ada alasan lagi untuk memancing keributan dan perangnya berakhir. Perangnya berhenti. Karenanya perang itu disebut dengan nama Waqa'atul Jamal, perang unta. Jadi jangan dibayangkan perang unta itu seperti tawuran antara 2 kampung gitu ya. Wah, bukan begitu. Jadi memang ada 2 pasukan terbentuk, 2 pasukan terkonsolidasi, ya kan? Nah, setelah Zubair terbunuh, Tolhah juga terbunuh radhiyallahu anhuma, ya. Peperangan itu tidak terjadi, hanya para provokator memancing saja. Itu cerita tentang Aisyah. Kenapa Ali bin Abi Thalib mengambil sikap seperti itu? Mengambil sikap seperti itu, ya karena pada dirinya ada beberapa hal yang semacam kontradiksi begitu, dan ketemu solusinya adalah seperti itu. Ketemu solusinya seperti itu. Ya. Radhiyallahu ajma'in. Itu tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dan Ummul Mukminin Aisyah ini juga dalam pandangan Rasulullah makomnya juga sangat khas, sangat istimewa. Nah, satu hal lagi mungkin, ya. Jadi para istri Nabi SAW yang 9 itu, ya kadang-kadang itu terjadi semacam pengelompokan, ya maklum lah, biasa begitu ya. Semacam pengelompokan, itu komandannya itu 2. Ya. Yang satu adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, satu lagi adalah Zainab binti Jahsy. Kadang-kadang terjadi begitu, tapi bukan berarti perang antara mereka, enggak. Kadang-kadang ya tidak terjadi kubu itu, dan kalau tidak terjadi kubu itu, komandannya itu, ya, komandannya para istri Nabi itu ya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang apa istilahnya? Opini para istri Nabi itu ya yang menentukan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini. Ya umpamanya nih peristiwa, ya, ada peristiwa. Dan ini menjadi para ulama beda pendapat. Satu riwayat mengatakan beda pendapat karena faktor riwayat. Satu riwayat mengatakan menjadi sebab nuzul ayat yang di surat ayat takhir, ya. Ayat takhir yang ada di surat Al-Ahzab, yaitu mulai ayat 28, ya. Ini dikenalnya dengan namanya ayat takhir. Ya, ayat takhir itu sebab nuzulnya adalah peristiwa yang akan saya ceritakan ini menurut satu riwayat. Riwayat lain mengatakan bahwa sababun nuzul bagi turunnya surat At-Tahrim. Nah, cerita ini menggambarkan, ya. Jadi Rasulullah SAW dulu mempunyai satu kebiasaan kalau beliau sedang tidak bepergian itu setiap habis asar beliau itu mengunjungi istri beliau satu persatu sebentar, ya. Jadi setiap istrinya dikunjungi, ditanya kaifal hal, apa kabar, ada hajat nggak yang perlu saya penuhi gitu, ya. Ya tentu bukan hajat-hajat besar, hajat-hajat yang ringan. Dan para istri Nabi juga tidak mencari-cari munculkan hajat, yang memang wajarnya saja lah ada hajat apa begitu, ya kan. Nah, setelah selesai pindah ke istri beliau yang lain, setiap habis asar begitu. Nanti yang terakhir dikunjungi, di mana beliau akan menginap di situ. Nah, pada suatu sore, ya, beliau keliling begitu. Kemungkinan besar, ya, yang dikunjungi pertama kali adalah Ummul Mukminin Zainab radhiyallahu anha. Dan di situ oleh Ummul Mukminin Zainab Rasulullah disuguhi madu tawon. Nah, karena memang
hujuratu ummahatul mukminin, ya, kalau bahasa sekarang adalah rumah-rumah para istri Nabi ini tidak besar dan tidak luas, dan di kawasan yang juga tidak saling berjauhan, sehingga peristiwa itu ketahuan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Menurut satu riwayat, bahwa di situ Ummul Mukminin Zainab memberi minuman madu kepada Rasulullah SAW dan diminum oleh Rasulullah SAW. Nah, muncullah sifat cemburunya Ummul Mukminin Aisyah ini, ya. Cemburu dan sekaligus kreativitas dan inovasinya, ya. Maka langsung bergerak kepada Hafsah, memberitahu kepada Hafsah, jadi tadi ada peristiwa begini di rumah Zainab. Ini harus kita mainkan peristiwa ini. Kira-kira bahasa sekarang itu begitulah, ya. Kita mainkan, gimana mainkannya? Nanti kalau Rasulullah datang kepada kita, tanyain. Bayangkan, kita langsung kasih komentar. Bau apa ya? Gitu. Oh, bau ini, bau anak tawon. Bau anak tawon. Lalu kita tanya pada beliau. Rasulullah, apakah engkau habis makan anak tawon? Nah, kata Aisyah, pasti Rasulullah akan menjawab, enggak, saya enggak makan anak tawon. Saya cuma minum madu. Gitu. Pasti akan jawab begitu, pasti. Ini kalimat pasti yang jawab begitu artinya tahu persis, ya. Paham betul nih Ummul Aisyah itu akan menebak jawaban Rasulullah akan seperti apa, ya. Nah, kalau belum udah jawab begitu, kita komentari lagi. Tapi saya nggak suka dengan bau anak tawon. Nah, tapi saya nggak suka dengan bau anak tawon. Nah, maka bergeraklah, ya. Ummul Mukminin Hafsah bergerak, Ummul Mukminin Aisyah juga bergerak. Nah, akhirnya semua istri Nabi yang lain, ya, semua istri Nabi yang lain, begitu Rasul mampir ke situ, semuanya langsung begitu. Bau apa ya? Oh, bau anak tawon. Apakah engkau habis makan anak tawon, Rasulullah? Nah, semuanya langsung komentar begitu. Dan Rasulullah menjawab persis seperti dugaan Ummul Aisyah, ya. Enggak, saya enggak makan anak tawon. Tadi di rumah Zainab, saat disuguhi minuman madu, saya minum. Nah, lalu mereka berkomentar lagi, tapi saya enggak suka dengan anak tawon, bau anak tawon. Nah, begitu pindah ke istri yang lain, semuanya sama. Rasulullah paham, ini nggak mungkin kebetulan, ini pasti ada yang mendesain ini, ya. Pasti ada yang mendesain seperti ini, ya. Akhirnya, satu sisi Rasulullah SAW kemudian bersumpah dengan nama Allah, ya kalau begitu, ya, kesepakatan kalian, kalau begitu kesepakatan, ini satu riwayat begitu, ya. Kesepakatan kalian, ya sudahlah, mulai hari ini saya tidak akan minum madu lagi. Tapi Rasul juga marah. Ini kok ada kesepakatan seperti itu, ya. Maka, dan kemudian Rasulullah bersumpah dengan nama Allah juga untuk tidak menggalui semua dan seluruh istri beliau selama 1 bulan. Dan selama 1 bulan beliau SAW iktikaf di masjid. Nah, dari cerita ini, Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dirahmati Allah, ya kita tahu, ya, komandan pengatur opini gitu dalam para istri Rasulullah itu siapa? Adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ini sangat cerdas, ya. Pencemburu, sangat cerdas. Kreasi dan inovasinya banyak, ya kan? Nah, setelah berlalu 29 hari, Rasulullah turun dari masjid. Dan beliau juga sudah menerima wahyu dari Allah SWT, ayat takhir itu, ya. Turun dari masjid, dan yang pertama kali didatangi oleh beliau adalah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi begitu turun pada Aisyah, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah, kok engkau sudah turun? Kan engkau sudah bersumpah untuk tidak menggolek istri engkau selama 1 bulan. Ini baru 29 hari. Oh, berarti oleh para istri Nabi juga dihitung untuk harinya. Dan Rasulullah juga menghitung juga, ya. Baru 9 hari. Rasul menjawab, bulan ini jumlah harinya cuma 29. Cuma 29. Nah, terus kenapa saya datang ke sini? Karena ada wahyu turun kepada saya. Ya, wahyunya, ayatnya dibacakan oleh Rasulullah kepada Ummul Aisyah. Konsekuensi dari ayat itu adalah para istri Nabi disuruh memilih antara memilih Rasulullah SAW atau memilih dunia. Nah, yang pertama kali datangi Aisyah dan Rasul bersabda, ya Aisyah, untuk menentukan pilihan atas pertanyaan ini, kamu tidak usah buru-buru. Kamu bisa konsultasi dulu kepada bapak ibumu. Kamu bisa apa?
konsultasi dulu kepada bapak ibumu. Nah, Ummul Aisyah radhiyallahu anha itu cerdas. Kenapa saya yang didatangi pertama kali? Ini sesuatu, ya kan? Berarti saya punya kedudukan tersendiri di hati Rasulullah SAW. Karenanya saya didatangi pertama kali. Tuh, yang kedua, Rasulullah masih memandang saya apa? Anak-anak, dan khawatir pikiran saya sebagai anak-anak saat harus memilih antara Rasulullah dengan dunia, khawatir beliau kalau saya memilih dunia karena pikiran anak-anak. Untuk itulah saya tidak diminta untuk buru-buru menjawab. Saya disuruh konsultasi kepada Bapak Ibu. Sebab kalau saya konsultasi kepada Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu saya akan mengarahkan supaya saya memilih Rasulullah SAW. Nah, dari situ beliau cerdas. Oh, berarti saya istimewa di depan Rasulullah. Artinya ada dalam hati Rasulullah, Rasulullah tidak ingin kehilangan beliau. Bukti bahwa tidak ingin kehilangan mana? Disuruh konsultasi pada bapak ibunya. Nah, tapi Ummul Aisyah cerdas juga, ya kan? Di samping cerdas juga beriman. Nah, lalu begitu, akhirnya Ummul Aisyah menjawab, Rasulullah, untuk memilih engkau, nggak harus konsultasi. Nggak perlu konsultasi saya. Untuk memilih engkau. Saya memilih engkau dan Allah dan akhirat. Udah, nggak perlu konsultasi. Oh, langsung dijawab seketika juga, nggak pakai nunda-nunda, ya kan? Gitu. Terus kemudian karena tahu kedudukannya seperti itu, ya karena beliau juga pencemburu, wajar pencemburu itu bukan aib, ya. Nah, perilaku setelah cemburu itu yang bisa bermasalah secara hukum, ya. Kalau tabiat cemburunya ndak aib. Terus Ummul Aisyah langsung ngomong begini, Rasulullah, tapi saya minta tolong pada engkau. Jawaban dan pilihan saya jangan diberitahukan kepada istri engkau yang lain. Kenapa? Aisyah berharap jawaban istri Rasulullah yang lain akan salah. Berharap jawaban istri Rasulullah yang lain apa? Akan salah, mereka memilih dunia dan tidak memilih Rasulullah SAW. Berharap begitu, ya. Berharap begitu. Ya wajar berharap begitu. Dan itu juga tidak dosa, mengharapkan saja, ya kan? Nah, tapi Rasul menjawab, ya kalau saya ditanya oleh mereka, saya tidak bisa tidak kecuali menjelaskan. Benar. Akhirnya Rasul pindah ke istri lain, dibacakan ayat takhir itu. Setelah itu, ya udah kalau kamu sudah paham ayatnya, kamu pilih mana? Ya istri Rasul yang kedua ini ditanya begitu, pertanyaannya lanjut begini. Lah Aisyah sudah belum Rasulullah? Sudah. Terus milih siapa? Milih Rasulullah. Ya sudah, saya mengikuti pilihan Aisyah. Saya mengikuti pilihan apa? Nah, itu keliling sampai semua istri Nabi itu semuanya begitu dibacakan ayat takhir, mereka balik bertanya, Aisyah milih yang mana? Aisyah sudah belum? Sudah. Kalau sudah, pilih mana dia? Nah, dia milih Allah. Akhirnya ya sudah, kalau gitu saya ikut pilihan Aisyah. Itu memang radhiyallahu anha. Itu kelasnya siapa? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, yang hadis ini, yang lainnya sudah saya jelaskan pada saat pertemuan yang lalu. Tinggal yang tersisa adalah fadlu Aisyata alan nisa'i ka fadlis sariti ala sa'irit ta'am. Keunggulan atau keutamaan Aisyah dibanding perempuan-perempuan lainnya itu seperti keunggulan sarit dibandingkan makanan-makanan lain. Para ulama yang mengunggulkan Ummul Mukminin Khadijah dan Hamam memahami bahwa nisa yang dimaksud di hadis ini ya kecuali yang sudah ada dalil lainnya. Kecuali yang sudah ada dalil lainnya, yaitu siapa? Yaitu Maryam, yaitu Asia, yaitu Khadijah dan Fatimah. Jadi hadis yang Fadlu Aisyah ala nisa ini tidak berlaku untuk yang sudah ada hadis lainnya. Bagi ulama yang mengunggulkan siapa? Khadijah. Bagi ulama yang mengunggulkan Aisyah, di samping beberapa cerita tadi, juga mereka memahami hadis ini secara umum. Makanya muncul kelompok ketiga yang berpendapat al-waqfu, udahlah, saya tidak beropini untuk siapa nomor 1 dan siapa nomor 2. Itu mungkin Bapak Ibu sementara kajian kita, usuluddin kita pada pagi hari ini. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca doa penutup majelis dan surat Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.